Pemirsa, ketidakhadiran sejumlah kepala daerah kader PDIP dalam retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang menimbulkan tanda tanya. Meski beberapa di antaranya akhirnya hadir, namun hal itu disinyalir merupakan manuver yang dilakukan oleh PDI Perjuangan pasca sekjennya Hasto Kristianto ditahan oleh KPK. Lantas bagaimana ke depannya hubungan antara Presiden Prabowo dengan Megawati Soekarno Putri akan terjalin? Dan benarkah bahwa ada pihak-pihak yang menginginkan hubungan mereka tidak baik-baik saja? Bersama saya Diandra Mukni, inilah The Prime Show selengkapnya. Dan pemirsa, sebelum kita ke pembahasan utama, saya memiliki informasi sejumlah fasilitas Mapolres Tarakan rusak akibat diserang sejumlah oknum TNI. Sementara pihak-pihak terkait masih menyelidiki penyerangan tersebut. Mapolres Tarakan, Kalimantan Utara diduga diserang puluhan pemuda. Video detik-detik dugaan penyerangan beredar luas di media sosial. Penyerangan tersebut membuat panik sejumlah anggota polisi yang tengah berjaga. Peristiwa tersebut menarik perhatian warga sekitar serta pengendara yang melintas hingga ruas Jalan Raya Yosudarso sempat ditutup. Diduga penyerangan tersebut melibatkan beberapa oknum anggota TNI. Menanggapi dugaan tersebut, pihak terkait masih melakukan koordinasi dengan satuan TNI di Tarakan. Untuk langkah-langkah yang kami ambil, dalam hal ini Bapak Pangdam sudah berkoordinasi dengan Bapak Kapolda, kemudian di level bawah juga Danrem 09 Taraan, yang membawahi Taraan juga sudah berkoordinasi dengan pihak Polres untuk penyelesaian. Sementara oknum-oknum yang terlibat, yang diduga terlibat dalam penyerangan Mapolres itu sudah dipanggil, diperiksa oleh pihak Subdenpom. Hingga Selasa siang, beberapa fasilitas di Mapolres Tarakan mengalami kerusakan. Meski demikian, pelayanan kepolisian bagi masyarakat berlangsung normal seperti biasanya. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Condak, iNews melaporkan. Usai Mapolres Tarakan diserang, tim Subdenpom 6 Mulawarman menggelar olah tempat kejadian perkara di Mapolres Tarakan. Akibat penyerangan tersebut, 6 anggota polisi terluka dan sejumlah fasilitas di Mapolres rusak. Pasca terjadinya insiden penyerangan yang dilakukan oleh oknum TNI ke Mapolres Tarakan, tim Subdenpom 6 Mulawarman menggelar olah TKP di Mapolres Tarakan. Sejumlah fasilitas di Polres Tarakan rusak akibat serangan yang terjadi. Sementara itu, Kapolda Kalimantan Utara bertemu langsung Pangdam 6 Mulawarman. Kedua pihak berkomitmen akan melakukan langkah tegas terkait insiden yang menarik perhatian masyarakat, khususnya di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Kapolda Kaltara mengungkapkan pihaknya akan melakukan penyelidikan bersama Pangdam guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang jelas hari ini saya dengan Pak Pangdam ingin bersama-sama secara berjenjang menyelesaikan masalah ini secara jalurnya. Terkait kronologi yang beredar di masyarakat itu, Pak? Itu kita pastikan nanti setelah hasil penyelidikan selesai ya. Kalau yang beredar itu kan mungkin versi tapi ini nanti kita akan tuliskan sesuai dengan fakta yang diperoleh dari hasil. Tapi intinya memang kita sama-sama dengan Kapolda mendinginkan suasana dan tentunya festival ini tidak akan merusak solidaritas yang sudah kita bangun bersama-sama dengan kepolisian. Sama halnya dengan Kapolda juga bahwa kami masih terus menjalani dan menyelidiki para oknum kemungkinan oknum dan tentunya nanti akan berhadapan dengan hukum yang berlaku di Kalimantan.
Kita ke informasi lain, pemirsa. Kabar pemecatan vokalis grup band Sukatani, Novi Citra, sebagai guru usai lagu yang mengkritik institusi Polri viral. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memberikan tanggapannya soal kinerja polisi. Fire polisi! Fire polisi! Fire polisi! Lagu band Sukatani berjudul Bayar 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 yang mengkritik kepolisian semakin viral. Terlebih usai sang vokalis Novi Citra Indriati dikabarkan dipecat sebagai guru dari Sekolah Dasar Islam Terpadu Mutiara Hati di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Terkait hal tersebut, pihak sekolah membantah pemecatan Novi dilakukan imbas dirilisnya lagu yang mengkritik institusi Polri, melainkan karena pelanggaran kode etik terkait syariat Islam. Ditemukanlah pelanggaran di kode etik seperti itu, sehingga yayasan itu mengeluarkan surat pemberhentian di tanggal 6 Februari, hari Kamis seperti itu. Kode etik yang dilanggar adalah tentang pelanggaran syariat Islam. Nah, di situ di poin 1 memang berbunyi pelanggaran pada syariat Islam itu menjadi dasar seorang karyawan guru di lembaga kami, di yayasan kami maksudnya, itu memang mendapatkan sanksi berupa PHK. Di tengah ramainya berita band Sukatani, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memberikan tanggapannya. Untung ada polisi yang telah banyak membantu masyarakat umum. Ya, saat kita khawatir dengan anak-anak kita, generasi muda kita terpapar narkoba, untung ada polisi ya yang kerja keras mengejar bandar-bandar narkoba sampai ke pelosok-pelosok, menangkap mereka, memastikan mereka untuk mendapatkan hukuman yang setimpal. Ketika banyak kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di bawah umur, hati kita miris dan teriris. Untung ada polisi. Mereka bisa mengungkap kasus-kasus tersebut yang tingkat kerumitannya sangat amat tinggi. Dan Propam Polri ya kita lihat sudah bisa bertindak tegas ya, menyikapi polisi-polisi yang bermasalah tersebut. Sejak lagunya Bayar 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 viral, band Sukatani diduga mengalami intimidasi dari oknum polisi yang meminta mereka untuk menarik lagunya serta membuat video permintaan maaf. Permohonan maaf tersebut disayangkan banyak warganet yang menganggap institusi Polri anti kritik. Mabes Polri menegaskan bahwa polisi tidak anti kritik. Polri justru kerap mengundang aktivitas seni untuk menyampaikan tema kritikan untuk polisi. Dari Tim Liputan Ayus melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan berbincang dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir terkait hubungan Prabowo Mega pasca penahanan Hasto. Jangan kemana-mana, tetaplah di The Prime Show. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Ini adalah awal kita melakukan perlawanan. Hubungan Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak Prabowo Subianto tetap baik-baik saja, meskipun kami menyadari ada pihak-pihak yang tidak ingin Ibu Mega dan Pak Prabowo baik-baik saja. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ditahan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara buron Harun Masiku Kamis malam. Hasto ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka. Semoga ini menjadi momentum
Sementara itu, masa pendukung Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka mengawal Hasto sejak diperiksa hingga ditetapkan sebagai tersangka. Ini adalah awal kita melakukan perlawanan. Ini adalah awal kita menunjukkan jati diri kita bahwa kita bukan orang yang bisa dikalahkan dengan mudah. Lawan kita ini bukan negara, tetapi orang yang pernah berkuasa dan dipecat oleh Mas Hasto. Sementara itu, manuver dilakukan PDI Perjuangan pasca sekjennya Hasto Kristianto ditahan oleh KPK. Sesaat pasca penahanan Hasto, PDI Perjuangan mengeluarkan instruksi yang melarang kepala daerah dari partainya menunda kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang. Instruksi itu dikeluarkan dalam bentuk surat dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Tepat di hari keempat penyelenggaraan retret pembekalan di Akademi Militer, puluhan kepala daerah dari kader PDI Perjuangan mulai berdatangan ke Akademi Militer Magelang untuk mengikuti retret. Pramono menegaskan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri telah merestui kadernya ikut retret di Akmil Magelang. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai hubungan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri pasca penahanan Hasto Kristianto, kita akan membahasnya secara lengkap di The Prime Show. Sudah ada beberapa narasumber yang hadir di studio kami saat ini. Ada Bapak Kapitra Ampera, politisi PDIP. Kemudian ada Bapak Ferry Amsari, pakar hukum tata negara, dan juga Agung Baskoro, analis politik dari Trias Politika. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak Jendro. Baik, saya mau ke Mas Ferry terlebih dahulu. Mas Ferry, awalnya ini kan Bu Megawati mau memboikot retret untuk menunda semua kepala daerah dari kader PDIP untuk tidak ikut begitu. Nah, tapi akhirnya kan kepala daerah dari PDIP ini ada beberapa yang datang juga. Menurut Anda sikap politik apa sih yang ingin ditunjukkan ini? Saya pikir tentu ada pembicaraan di balik layar ya pasca perintah untuk tidak hadir retreat. Dan menurut saya memang kalau diksinya kemarin bahwa retreat itu melanggar ketentuan undang-undang pemerintahan daerah, mungkin suasana kebatinan lain yang bisa dipahami oleh publik. Tapi ini kan bahasanya dikaitkan dengan penangkapan penahanan Mas Hasto ya. Nah, di sana mungkin itulah ruang untuk terjadi diskusi politik di balik layar di antara dua kubu ya. Dan sebagaimana dijelaskan, saya pikir memang problematikanya bukan relasi Bu Mega dan Pak Prabowo ya, tapi relasi lebih kepada peran dari Pak Presiden Joko Widodo di dalam penahanan Hasto. Dan kalau dilihat memang pimpinan KPK kali ini kan adalah pilihan Pak Joko Widodo, jadi relasinya akan kait-mengkait ke sana. Apalagi ada pendapat dari Pak Effendi Simbolon ya, mantan PDIP ya, sahabatnya Bang Kapitra, yang mengatakan bahwa 4 tahun Hasto itu tidak kenal terima kasih karena 4 tahun kasusnya dilindungi oleh Pak Presiden Joko Widodo. Di titik itu banyak perspektif ya, terutama kalau di dalam penegakan hukum, bahwa telah terjadi obstruction of justice ya, tindakan menghalang-halangi proses hukum oleh mantan Presiden Joko Widodo. Pun kalau kasus ini duduk perkaranya terang benerang, tapi nuansa politiknya sulit dihindari. Dan 4 tahun lebih ya, bahkan saya pikir sudah 5 tahun, bahwa azas hukum kan justice delay is justice denied ya. Yang lambat di dalam proses hukum itu adalah sebuah ketidakadilan itu sendiri. Dan kita bisa merasakan ini permainan politik tingkat tinggi. Saya tidak mengatakan tidak ada problematika korupsinya, tetapi saya ingin menjelaskan tindakan proses hukum yang berujung dari upaya kepentingan politik itu bukanlah proses hukum, itu mengakal-akali hukumnya. Baik, nah saya mau ke Pak Kapitra. Pak Kapitra, kalau misalnya kita melihat
dari publik ini banyak yang mengartikan juga bahwa PDIP seolah-olah ingin melawan pemerintah dengan mengeluarkan instruksi, khususnya usai penahanan Pak Hasto begitu. Sebetulnya apa sih Pak sikap politik yang ingin ditujukan oleh PDIP? Kata seolah-olah itu bukan kata kepastian. Masih ada asumsi. To be or not to be. Saya ingin luruskan bahwa Ibu Megawati tidak pernah melarang retreat dan tidak pula memboikot, hanya menunda. Karena di PDIP itu ada 3 pilar kekuatan, termasuk juga kekuatan kepala daerah dan anggota DPR, DPRD, provinsi dan kabupaten kota. Ketika terjadi sesuatu yang menimpa struktur partai, apalagi sekjen, tentu konsolidasi dan konstruksi untuk mengatasi masalah ini kan harus digotong-royongkan untuk mencari solusi. Untuk itulah diperlukan waktu kebersamaan semua kader, termasuk pilar yang ada di PDIP untuk rembuk. Ya. Ternyata kan setelah itu semua kan sudah kembali ya ke retreat program pemerintah ya, yang dilakukan oleh Mendagri. Jadi saya pikir permasalahannya bukan bentuk resistensi kepada pemerintah Prabowo, karena saya melihat belum pernah ada irisan antara PDIP dengan Gerindra atau antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Sejarah juga membuktikan kedekatan personal ya antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega, dan kita juga lihat kemana-mana Pak Prabowo selalu membawa cita-cita Bung Karno. At least Bung Karno itu kan bapaknya Ibu Megawati ya. Artinya tidak adalah konflik ya, dan tidak ada, orang Melayu bilang pertelagahan ya, tidak ada pertentangan, tidak ada pertempuran dalam tanda kutip antara Ibu Mega dengan Prabowo. Dan saya pikir komunikasi mereka tetap baik dan hubungan silaturahmi mereka juga terjaga dan baik, dan orang menafsirkan bahwa peristiwa kemarin soal Pak Hasto itu adalah peristiwa yang perlawanan atau intervensi atau perbuatan dari pemerintah sekarang. Baik, Pak. Ngomong-ngomong soal silaturahmi nih antara Prabowo dan juga Mega, sampai sekarang kan pertemuan nasi goreng ini belum kejadian. Ada komunikasi politik lagi nggak nih, Pak? Kalau pertemuan nasi goreng belum ada, kan pertemuan stick juga berlanjut terus. Ya. Contohnya kemarin juga di ulang tahun Kongres Demokrat kan ada Mbak Puan di situ. Dan komunikasi antara Mbak Puan dengan Pak Prabowo juga intens. Artinya ada keakraban ya, simbol-simbol partai dengan Pak Prabowo. Dan pertemuan antara personal, saya pikir jangan untuk dipublikasikan, tinggal waktu aja. Baik. Ya, tinggal waktu aja. Baik, saya mau ke Mas Agung setelah ini. Mas Agung, kalau misalnya melihat sikap politik dari PDIP dalam konteks ini seperti apa sih, Mas? Iya, PDIP ini kan baru terkena gempa tektonik politik berskala tinggi ya. Jadi kalau kita habis kena gempa itu biasanya ngadem dulu di rumah, konsolidasi dulu supaya semuanya terkonsolidasi, terkendali, dan sayangnya responnya kurang tepat kalau menurut saya surat pertama itu, karena menunda. Akhirnya apa yang terjadi? Kepala daerah PDIP ada yang datang duluan, satu, kemudian ada yang nyusul, kedua, yang ketiga ada yang nggak datang sama sekali, walaupun di surat kedua itu kemudian dikasih opsi untuk datang di kloter berikutnya bersamaan dengan kepala-kepala daerah yang baru menyelesaikan perkara di MK. Nah, artinya apa? Ketika melihat relasi Ibu Mega dengan Pak Prabowo, sebenarnya secara personal baik-baik saja. Tapi yang menjadi masalah adalah secara institusional. Karena kan kegiatan retreat ini kegiatan negara, bukan kegiatan satu partai, dua partai, tapi kegiatan pemerintahan atas nama Pak Prabowo yang menjadi kepala pemerintahan. Nah, sehingga ketika ditanya relasinya seperti apa secara institusional, menurut saya tidak baik-baik saja. Ada semacam kebekuan yang harus dicairkan, dan
ketika bicara politik nasi goreng apakah bisa dimasak atau tidak, saya ragu dalam waktu dekat itu akan terjadi. Tapi kalau sebatas formalitas simbolik ketika PDIP Kongres Pak Prabowo datang, itu mungkin. Nah sayangnya di Kongres itu kan susah peralatan untuk masak nasi goreng ya, ribet gitu. Paling ya cuman say hi, say goodbye, kemudian selesai kan. Mungkin ngasih pidato dan seterusnya. Jadi kurang intim, kurang dalam, kurang hangat. Nah ini yang mau direlaksasi lewat surat kedua. Ketika ada opsi bagi kepala daerah yang belum ikut untuk ikut, kemudian PDIP mendukung dan seterusnya. Jadi surat pertama sangat ngegas, surat kedua ini ngerem. Oke. Jadi gas rem ini yang saya lihat yang menjadi wajah PDIP yang akan terus diorkestrasi sebagai mitra kritis maupun sebagai mitra strategis seperti itu. Nah, tapi kan kalau misalnya kita lihat kepala daerah ini setelah dilantik, ini kan harusnya satu komando patuh sama presiden. Nah, dengan saat ini kan dilihat banyak juga yang masih belum ikut retret, kemudian di satu sisi juga udah ada yang ikut, tapi juga masih setengah-setengah begitu. Anda melihatnya seperti apa, Pak? Iya, itu dari resiko atau konsekuensi politik akibat surat pertama keluar. Sehingga kader ini bingung harus menempatkan dualisme loyalitasnya. Apakah kepada pemerintah atau kepada ketua umum partai. Nah, ini bisa menjadi masukan untuk PDIP ke depan ketika memang ada peristiwa-peristiwa hukum yang kemudian sedikit banyak berkelindan dengan partai, mestinya ada ranah yang jelas dan tegas sehingga kita tidak terlalu banyak menghabiskan energi untuk selalu membahas ya soal politik berkelindan dengan hukum atau sebaliknya semacam itu. Jadi saya apresiasi surat kedua. Semoga surat pertama tidak terulang lagi. Harapannya ya PDIP lebih baik, apalagi jubirnya juga ada dua nih. Pak Basarah yang mungkin agak ngerem, Pak Roni yang agak ngegas juga. Jadi wajahnya seperti itu terus. Di pemerintahan juga gitu. Di DPP ada Ibu Mega, di legislatif ada Mbak Puan. Baik. Jadi ini akan menarik dan akan terus kita cermati bersama-sama. Baik, tadi ngomongin soal Pak Basarah. Sebelum kita lanjut berbincang lagi, kami juga memiliki cuplikan juru bicara PDIP Ahmad Basarah terkait dengan hubungan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri. Namun ada pihak yang menginginkan hubungan tersebut menjadi tidak baik-baik saja. Saya juga ingin menggarisbawahi dengan pernyataan pandangan politik dan sikap PDI Perjuangan terkait retret kepala dan wakil kepala daerah yang tadi sudah saya bacakan. Sesungguhnya hal itu memberikan pesan bahwa posisi PDI Perjuangan sampai dengan hari ini kita tidak merasa memiliki persoalan dengan Presiden Prabowo Subianto. Bu Mega dalam berbagai kesempatan sering memberikan penjelasan dan penegasan bahwa beliau punya hubungan pribadi yang sangat panjang dan sangat baik, dan itu menjadi dasar bagi kedua beliau untuk terus menjalin komunikasi satu sama lain di antara mereka berdua. Jadi Mbak Renata, alhamdulillah sampai dengan hari ini hubungan Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak Prabowo Subianto tetap baik-baik saja, meskipun kami menyadari dan merasakan ada pihak-pihak yang tidak ingin Ibu Mega dan Pak Prabowo baik-baik saja. Baik-baik saja. Nah, tadi kita sudah dengarkan perbincangan atau pernyataan dari Bapak Ahmad Basarah. Pak Ferry, bagaimana nih melihat Anda? Siapa sih pihak yang dimaksud nih sama Pak Basarah ingin menginginkan hubungannya tidak baik-baik saja? Iya, makanya saya sampaikan tadi memang ini ada dilema secara politik bagi PDIP ya. Mau oposisi tetapi oposisi ke pemerintahan yang sebelumnya. Karena presiden yang sekarang adalah teman lama, teman masa lalu yang cukup dekat begitu ya. Sementara presiden saat ini dalam berbagai perspektif semua orang juga tahu. Saya yakin teman-teman PDIP dan partai lain tahu bahwa presiden masuk ke fase lemdak presiden gitu ya. Tidak seutuhnya menjadi presiden. Nah, kesadaran itulah yang membuat sepertinya ya ada upaya melawan presiden terdahulu dalam berbagai ruang. Dan apa yang disampaikan itu cukup intens di berbagai hal ya, bahwa apa yang terjadi dengan berbagai pola politik termasuk dengan Hasto adalah pekerjaan dari mantan Presiden Joko Widodo. Dan kalau dilihat siklusnya mungkin itu masuk akal. Karena KPK sekali lagi dipilih oleh Pak Joko Widodo
10 orang terbaik menjadi 5, siapapun kita pilih itu pasti orang Presiden Joko Widodo itu ya. Dan itulah yang kemudian sepertinya hendak disampaikan oleh juru bicara PDIP tadi, yang kita kenal Mas Ahmad Basara bukan tipikal sebut nama tembak langsung gitu ya, tapi semua orang paham ini arahnya kemana. Dan menurut saya memang ini problematika sulit di berbagai pihak, termasuk oleh Presiden sendiri. Apakah posisi mantan Presiden itu harus dominan, atau memang Presiden saat ini harus memperlihatkan betapa negara ini di bawah kendali dia. Dan saya tidak melihat ada upaya yang terang benderang dari Presiden saat ini untuk katakanlah ya menyatakan bahwa dia on power ya, dialah yang mengendalikan permainan. Baik, kita tahan dulu perbincangan kita malam hari ini. The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan The Prime Show bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan malam hari ini. Saya ingin ke Pak Kapitra lagi. Pak Kapitra, sikap PDIP soal penahanan dari Pak Hasto sendiri ini seperti apa? Dan kemarin kan juga ada kabar bahwa Bu Mega ini ingin menggeruduk KPK begitu Pak. Gimana nih sebetulnya? Sikap PDI jelas bahwa penahanan ini bukan masalah hukum, tapi ada masalah intervensi politik dan politisasi, ya kriminalisasi terjadilah. Kenapa? Kalau banyak pertanyaan ini tidak bisa dijawab. Kalau peristiwa hukumnya terjadi, tentu dia akan bicara tentang kita akan berdiri di atas pada tempus delicti. Kapan peristiwa itu terjadi? Kalau peristiwa terjadi Januari 2020, kenapa sih tidak ada nama Hasto secara formal hukum ya di BAP maupun di putusan pengadilan? Kenapa tidak pernah dipanggil dan diperiksa ya? Tiba-tiba setelah itu udah berjalan 5 tahun baru muncul ya, lalu jadikan tersangka. Hasto sudah bicara sebelumnya bahwa ada orang yang datang minta dia mundur dan sebagainya ya. Artinya jelas bahwa ini saya melihat ada konstitusional capture ya, yang mana institusi itu tidak lagi independen menegakkan hukum. Jadi menurut Bapak PDIP, menurut PDIP KPK ini tebang pilih begitu Pak? Bukan, institusional capture itu penegak hukum, institusi penegak hukum ini tidak independen menegakkan hukum. Mereka justru mencari lawan-lawan politik ya, kelompok oposisi untuk menjadi target penegakan hukum. Itu sebenarnya yang terjadi, dan ada regulatory capture ya di situ, bahwa undang-undang ya dibuat untuk ngebuk oposisi atau untuk kepentingan elit dan orang-orang yang mengendalikan elit politik. Kita tidak mau institusi penegak hukum itu berdiri di atas itu. Hukum itu kan black or white ya, hitam putih aja. Kalau emang seorang bersalah dan terdapat cukup bukti, ya harus dipercepatkan gitu. Jangan summa justitio summa inovia ya. Keadilan tinggi terletak pada ketidakadilan ya. Karena kita tahu, semua orang tahu, ketika sekarang itu menjadi suatu penindakan hukum, lalu banyak orang bertanya, kemarin-kemarin tidur di mana penegak hukumnya? Apalagi bahwa nuansa-nuansa politik dominan ya. Kita PDIP partai yang taat pada hukum. Siapapun yang bersalah melanggar hukum, ya betul-betul melanggar hukum, harus ditindak. Itu komitmen PDIP ya. Anda kan tahu banyak, ada juga dulu Menteri Sosial ya. Itu kan semua dilepas, dibiarin dalam proses hukum gitu. Tetapi kalau kasus Pak Hasto ini berbeda, karena
banyak keganjilan-ganjilan dalam penindakan dan penegakan hukumnya. Dan itulah menjadi polemik dan itulah mengiris PDIP. Baik, saya mau ke Pak Agung. Pak Agung, dengan melihat dari implikasi penahanannya Hasto, kemudian juga saat ini ada retret yang ditunda begitu, ini juga menunjukkan apakah hubungan antara Prabowo dan Mega ini akan semakin terdistorsi gitu dinamikanya? Iya kan butuh relaksasi ya Mbak Diandra. Jadi saya kira ada waktu yang pas sebelum nanti Kongres PDIP digelar secara real menjadi definitif siapa ketumnya dan seterusnya. Maka ini waktu untuk masing-masing pihak, baik Pak Prabowo, Ibu Mega, untuk mendefinisikan ulang relasi mereka yang secara personal tadi baik, apakah bisa lebih baik. Karena ya suka atau tidak memang hubungan keduanya ini ada orang ketiganya seperti itu, dan orang ketiga itu adalah Pak Jokowi. Suka atau tidak memang makin ke sini arahan relasi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini sangat hangat. Ya sebagaimana dengan Pak SBY. Nah dengan Bu Mega ini agak semakin lama agak menjauh. Nah ini bagaimana supaya relasi ini kembali seimbang, proporsional, sehingga balancing of power itu terjadi. Nah, saya melihat butuh waktu itu memang tergantung lagi dan lagi Ibu Mega di sini. Karena kalau Pak Prabowo kan sebenarnya dalam posisi standby kan. Dia punya arahan untuk memastikan komunikasi dengan presiden manapun terjadi, karena ya dia pengen dikenal sebagai misalkan tokoh yang bisa mempersatukan semua, sebagaimana selama ini dia melakukan itu di elit-elit politik kita. Nah, kalau misi ini tidak tercapai, ini kan juga jadi PR bagi Pak Prabowo sendiri. Jadi relasi kemudian kebutuhannya ini sebenarnya sama-sama saling, tapi akan lebih berat di Ibu Mega, karena biar bagaimanapun karena PDIP berada di seberang, mau nggak mau ya suka atau tidak susah untuk tidak mengatakan PDIP butuh semacam political protection, legal protection, dan proteksi-proteksi lain yang itu bisa memastikan PDIP ini survive mengarungi periode 2025 sampai 2029 nanti, seperti itu. Baik. Kalau kita lihat dari peta politiknya sendiri, Mas Agung, Pak Prabowo ini perlu tidak merangkul PDIP, karena mengingat juga partai Gerindra atau partai Pak Prabowo ini kan juga sudah kuat gitu di parlemen. Iya, saya kira kebutuhan Pak Prabowo untuk merangkul sebenarnya tidak mendesak ya. Sebenarnya yang lebih mendesak itu bagaimana bisa berkomunikasi dengan Ibu Mega, karena saat ini pemerintahan sudah menguasai mayoritas, bahkan sangat hegemonik di parlemen. Semuanya terkondisikan, bahkan secara nggak langsung juga banyak kader-kader kultural PDIP itu ada di kabinet. Kita sebut ada satu Menko, satu Menq misalkan, seperti itu. Jadi sebenarnya PDIP di dalam tanda petik, tapi di luar. Tidak di dalam, tidak di luar. Kalau bahasa Demokrat kan penyeimbang, seperti itu. Tapi kebutuhannya yang mendesak bagaimana Pak Prabowo sama Ibu Mega berkomunikasi. Di luar itu sebenarnya tidak ada yang mendesak, dan saya kira memang desakan yang paling tinggi sebenarnya ada di sisi Ibu Mega, bagaimana bisa membangun relasi sinergis, komunikasi yang lebih baik dibanding sebelumnya, dan itu bisa terlihat secara definitif nanti ketika Kongres dilakukan ya. Siapa ketumnya, misalkan Ibu Mega ketumnya, siapa sekjennya. Sekjen ini berpengaruh karena bisa merepresentasikan wajah PDIP, apakah memang berdiri sebagai mitra kritis atau mitra strategis atau kedua-duanya gitu. Nah, kalau sekjennya memang seperti dalam tanda petik penyerang juga, nah berarti ini mitra kritis. Tapi kalau sekjennya back atau libero, berarti ya tergantung situasi, bisa bertahan, bisa juga menyerang, tergantung kondisi politik kita. Jadi saya memang akan menunggu sekali bagaimana Kongres nanti ke depan, struktur DPP PDIP selain Ibu Ketum yang kemungkinan akan terpilih lagi, seperti itu. Baik, kalau pendapat dari Mas Ferry gimana? Tadi soal kebutuhan kan ya, tapi kita belum bicara soal kebutuhan konstitusional kita dalam bernegara. Kebutuhan konstitusional kita bernegara adalah adanya oposisi. Dan keberadaan PDIP sebagai oposan, ya sudahlah, udah tanggung juga, sudah ada yang dikorbankan, sudah dikerjain oleh berbagai pihak, siapapun itu begitu ya. Dan kalau dilihat ya, cara-cara dan motif mengerjain lawan seperti ini kan sudah berlangsung di eranya Pak Presiden Joko Widodo ya. Pak Joko Widodo di kasus Demokrat, di kasus berbagai partai, di kasus Nasdem begitu ya. Politik menyandera lawan ini yang kemudian menurut saya sudah terlanjur dilakukan oleh
Presiden Jokowi. Dan sekarang dengan menggunakan tangan pemerintahan yang ada saat ini, yang jumlah menterinya banyak menteri Pak Joko Widodo gitu ya, upaya untuk menyerang PDIP itu terjadi, dilakukan. Jadi daripada dikerjain begini dan dilema timbul oleh PDIP harus menyatakan diri, kami masuk oposisi dan bersama rakyat menjadi bagian untuk menjaga proses pemerintahan kali ini. Nah, suasana ini yang saya katakan disebut dilema. Mau jadi oposisi, ternyata presidennya teman gitu ya. Walaupun diketahui di keliling presiden ini banyak sekali upaya-upaya tangan-tangan tidak tampak yang mencoba mempengaruhi langkah presiden terhadap partai PDIP. Jadi bagi saya kebutuhan konstitusional PDIP hadir sebagai oposisi sejati, tidak lagi ragu. Pak Prabowo juga harusnya kalau betul-betul teman ya, harusnya ditolong dong PDIP-nya kan ya. Ini malah dikorbankan dengan diam. Siapa sebenarnya presiden kita? Nah, inilah yang harus dilakukan oleh PDIP, kebutuhan konstitusional publik menjadi oposan. Apalagi ini partai paling masuk akal menjadi oposisi. Oke. Ya. Nah, gimana nih Pak Fitra? Untuk jadi oposisi sejati PDIP, gimana Pak tanggapannya? PDIP itu mengenal hanya berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Sikap itu kan di zaman PSBY jelas di luar pemerintahan, dan hari ini juga di luar pemerintahan bukan sesuatu yang haram secara konstitusi. Bahwa PDIP sampai detik ini sikapnya adalah menjaga check of balance, ya, menjaga keseimbangan antara pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya, dan PDIP sebagai partai politik yang pemenang pemilu juga mengawasi jalannya pemerintahan. Dan sampai hari ini, bahwa mungkin tidak secara eksplisit PDIP mengatakan kami oposisi, tetapi bahwa PDIP berada di luar pemerintahan itu juga bagian dari amanah konstitusi dan dilindungi oleh konstitusi. Tapi bukanlah itu sebuah indikator terjadinya suatu permusuhan. Kan tidak boleh kita melihat begitu, bahwa kalau kita di luar, kita tetap bersahabat dan kita membangun bangsa ini bersama-sama dengan fungsi yang berbeda, tapi dengan tujuan yang sama. Jadi apapun yang dipilih oleh PDIP, bahwa antara ikatan emosional, ikatan personal, dan hubungan baik Ketua Umum dengan Pak Prabowo itu tetap terjaga. Baik, tetap kita tahan sebentar Pak Fitra. The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan The Prime Show bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan kita malam hari ini. Kita akan ke Mas Agung. Mas Agung, gimana nih melihat ke depannya hubungan antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega? Singkat saja. Iya, saya melihat masih ada waktu untuk keduanya bertemu lebih intens, mungkin setelah Kongres ya. Karena kalau sekarang masing-masing butuh relaksasi, memahami kenapa keputusannya agak ekstrim ya, ketika menunda retreat, kemudian ada masa di mana ada surat baru yang membuat, ya saya kira Pak Prabowo juga bingung harus merespon dalam tanda petik pembangkangan politik ini. Karena ya saya melihat ini kan kelindahannya dengan pemerintahan sebelumnya, bukan dengan Pak Prabowo kasus Mas Hasto ini. Jadi ketika itu yang mengemuka, ya mestilah objektifikasi atas relasi yang selama ini baik itu akan ditentukan. Nah, di Kongres nanti saat digelar oleh PDIP akan menjawab banyak hal ya, termasuk relasi ke depan seperti apa, kemudian juga soal pengurusan gimana, dan ini bisa menjadi semacam alat negosiasi antara PDIP dengan pemerintah. Kira-kira pemerintah lebih nyaman sekjennya siapa misalkan. Dari PDIP harus ini nih kriterianya, dan saya kira opsinya banyak kan sekjen itu. Dan ketika itu sampai pada satu titik temu konsensus, maka ini bisa membaik ya. Politik nasi goreng itu bisa dimasak. Dan ini lagi-lagi tergantung Ibu Mega, karena beliau penentu utama dalam PDIP kan, siapa sekjennya, belumnya, dan seterusnya. Jadi
relasi antara Pak Prabowo dan Ibu Mega tergantung Ibu Mega seperti apa. Begitu. Baik, Bung Ferry, singkat saja tadi berarti bisa ditegaskan Bung Ferry memandangnya bahwa PDIP mesti oposisi sejati gitu, Bung? Ya, pertama kalau mau dilihat jangan lagi menggunakan politik nasi goreng. Nasi goreng sudah lewat gitu ya. Politik nasi goreng itu juga dipakai oleh pimpinan KPK di masa lalu, nggak laku juga. Yang harus dipakai PDIP adalah politik pasca kuda tuli, bahwa PDIP ada di barisan oposan yang dekat dengan publik, dan itu akan menguntungkan secara demokrasi sekaligus menguntungkan PDIP, menguntungkan juga orang melihat bahwa siapa yang di pemerintahan, siapa yang di luar pemerintahan secara tegas, dan tidak bisa diharapkan juga pemerintahan Pak Prabowo akan memberikan keuntungan politis tertentu bagi PDIP kalau begini caranya. Karena saya jadi teringat poin Mas Agung tadi bahwa sebentar lagi akan ada kongres yang sangat penting di PDIP dan akan ada upaya ikut campur dalam berbagai ruang politik ya di partai ini. Oleh karena itu ketegasan sikap ini penting. Dan kalau dilihat tabiat PDIP ini menunggu waktu saja. PDIP akan memperlihatkan apakah dia mampu menjadi oposisi publik atau kemudian terganggu dengan dilema yang diciptakan oleh Presiden Joko Widodo. Saya melihat ya sebenarnya kalau PDIP tidak perlu ragu dengan kasus korupsi yang menimpa kadernya. Toh di ruang pemerintahan sekalipun kalau kita lihat banyak sekali orang-orang yang kemudian punya kaitan dengan kasus korupsi dan pernah dihukum korupsi begitu ya. Ada begitu ya. Jadi untuk menjelaskan kepada publik bahwa apa yang terjadi saat ini adalah rekayasa politik sangat bagus gitu ya. Baik, mungkin terakhir ke Pak Kapitra, gimana nih pertemuan, kalau misalnya hubungan baik-baik saja antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega, kapan kira-kira pertemuan akan terjadi nih Pak? Oke, PDI tidak pernah melakukan pembangkangan kepada pemerintah Prabowo. Yang ada kemarin adalah azas gotong royong yang saya pahami di PDIP, sedih bersama dan senang bersama. Karena kita lagi bersedih ya, kita perlu empati bersama. Soal bertemu, saya yakin bahwa pertemuan itu pasti terjadi. Ya, hanya tunggu waktu ya bahwa pertemuan itu akan terlaksana. Tapi bagaimanapun bertemu atau tidak bertemu, ikatan kebatinan PDI atau Ibu Mega dengan Prabowo, Pak Prabowo cukup kuat dan intens ya, sehingga apapun yang diambil dalam keputusan politik PDIP tidak akan ada yang mengiris apapun, karena PDIP berada di atas hukum ya, on the track by law. Baik. Sehingga tidak ada yang dilanggar dalam posisi apapun, apakah di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, semua dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Baik, terima kasih banyak Pak Kapitra sudah bergabung bersama The Prime Show hari ini. Mas Ferry, Mas Agung, terima kasih Bapak-Bapak semua. Pemirsa, demikianlah The Prime Show. Saya Diandra Mukni, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.